Tertangkap kamera, momen romantis Niken Salindri dan Mas Lindra saat persiapan acara besar. Romansa tersembunyi yang mulai terkuak di tengah sorotan publik saat Niken Salindri dan Mas Lindra, Bupati Tuban, tertangkap kamera menunjukkan kemesraan saat mempersiapkan acara budaya besar. Isu asmara mencuat, mengundang pro dan kontra, hingga akhirnya rahasia mereka terungkap secara dramatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta kisah dramatis penuh cinta dan kejutan. Kali ini, kalian akan dibawa menyelami sebuah kisah yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga menggemparkan jagat maya. Tertangkap kamera, inilah kisah nyata yang dibalut drama, tentang Niken Salindri, pesinden muda bersuara emas, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang karismatik. Saat mereka tengah mempersiapkan acara budaya terbesar di Jawa Timur, justru momen romantis mereka bocor ke publik. Tatapan mata, genggaman tangan, hingga pelukan di balik layar. Semua tertangkap kamera, dan publik dibuat heboh. Tapi di balik sorotan, ada cinta tulus yang harus diperjuangkan, melawan restu, melawan waktu, dan menghadapi pertanyaan dari jutaan mata. Apakah cinta mereka akan bertahan? Akankah Mas Lindra berani melamar di hadapan ribuan orang? Atau, justru semuanya akan runtuh karena tekanan? Saksikan kisah ini sampai habis, karena setiap ceritanya akan membuat kalian baper, merinding, dan jatuh cinta. Jangan lupa untuk like komen pendapatmu, dan tentu saja subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah viral berikutnya yang lebih dramatis dan penuh kejutan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Hari itu, langit Tuban mendung seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terkuak. Di lapangan utama alun-alun kota, ratusan orang tengah mempersiapkan acara budaya megah yang akan menampilkan kesenian tradisional dari berbagai daerah. Tapi yang paling ditunggu adalah penampilan spesial dari Niken Salindri, pesinden muda bersuara emas yang pesonanya mampu membungkam riuh penonton hanya dengan satu bait tembang. Masih mengenakan kebaya latihan berwarna krem dengan selendang batik tergantung di pundak, Niken sedang berdiri di sisi panggung saat sosok karismatik Mas Lindra, sang bupati, perlahan menghampirinya dengan senyum tipis. Mata mereka bertemu, hanya sekejap, namun cukup bagi seorang fotografer media lokal yang sedang bertugas memotret momen-momen gladi bersih untuk mengarahkan lensanya ke arah mereka. Klik, kilatan kamera pun menangkap sebuah adegan yang akan menggemparkan dunia maya keesokan harinya. Tangan Mas Lindra menggenggam jemari Niken, dengan sorot mata lembut dan senyuman hangat yang sulit disangkal maknanya. Sekilas, itu bisa jadi isyarat profesionalitas, namun bagi yang menyaksikan langsung, ada aura tak biasa di antara mereka. Seketika itu juga suasana berubah. Kru acara yang melihat dari kejauhan saling berbisik, beberapa tampak tersenyum simpul, sementara yang lain memicingkan mata penuh curiga. Namun pasangan itu seolah tak peduli. Niken, meski pipinya sempat memerah, tidak menarik tangannya. Mas Lindra pun tetap tenang, bahkan sempat membisikkan sesuatu ke telinga Niken, membuat sang pesinden terdiam beberapa detik sebelum tersenyum kecil. Tak ada kata-kata yang keluar, tapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih keras dari 1000 penjelasan. Di sisi lain, fotografer itu masih mengamati layar kameranya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa foto ini bukan sekadar dokumentasi biasa. Ada getaran janggal, seperti membuka lembaran pertama dari sebuah kisah rahasia yang tak seharusnya dilihat siapapun. Namun sebagai pewarta, ia tahu bahwa ini adalah momen mahal, yang mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup. Maka ia pun mengunggahnya malam itu ke akun media lokal, disertai judul yang tajam dan penuh teka-teki, Romansa di balik persiapan acara budaya. Tangan sang bupati tak sengaja menggenggam sang pesinden. Tak butuh waktu lama, unggahan itu menyebar seperti api membakar ladang kering. Ribuan komentar membanjiri, dari yang mendukung hingga menghujat. Banyak yang tak menyangka bahwa Mas Lindra yang dikenal tegas dan tertutup, ternyata menunjukkan sisi lembutnya hanya pada Niken. Di sisi lain, netizen juga tak bisa menahan rasa penasaran, apakah ini hanya spontanitas biasa, ataukah ada hubungan istimewa yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi. Niken, yang keesokan harinya melihat unggahan tersebut, hanya bisa menatap layar ponselnya dengan napas tercekat. Ia tahu bahwa dunia tempatnya berpijak kini tidak lagi sama. Apa yang selama ini ia jaga rapat, perasaan yang tumbuh perlahan tapi pasti untuk sang bupati, tiba-tiba terekspos begitu saja. Ia merasa telanjang di hadapan publik. Namun yang lebih membuatnya bimbang adalah ekspresi Mas Lindra ketika mereka kembali bertemu pagi itu.
Bukan penyesalan yang terlihat di matanya, melainkan keberanian. Dengan langkah pelan, Mas Lindra menghampirinya seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sekadar menyapa sebagai pemimpin dan pekerja seni. Ada sesuatu dalam tatapannya yang seolah berkata, aku tak akan mundur. Niken tahu, jika ia memilih untuk bertahan, maka badai akan datang. Tapi jika ia lari, maka perasaan yang telah tumbuh itu akan terkubur tanpa pernah benar-benar hidup. Dunia telah melihat satu kilatan cinta, dan mungkin, itu baru permulaan dari kisah yang akan mengubah segalanya. Dan di antara suara gamelan yang mulai ditabuh perlahan untuk sesi latihan siang itu, detik-detik baru pun dimulai. Detik-detik yang tak hanya akan membentuk sejarah budaya, tapi juga sejarah hati dua insan yang kini tak bisa lagi bersembunyi dari mata dunia. Sejak pagi buta, halaman pendopo kabupaten sudah dipenuhi oleh ratusan orang. Seniman dari berbagai penjuru Jawa Timur berdatangan, membawa perlengkapan pentas dan alat musik tradisional. Acara budaya terbesar dalam sejarah Tuban akan digelar 2 hari lagi. Tapi bukan hanya karena skala acaranya yang membuat semua mata tertuju, melainkan karena sosok Niken Salindri dan Mas Lindra yang kini menjadi pusat perhatian. Setiap langkah mereka seperti magnet bagi kamera dan mata-mata penasaran yang haus akan kepastian hubungan keduanya. Niken datang pagi itu mengenakan kebaya biru langit dan kain batik tulis. Rias wajahnya tipis, namun keanggunannya terpancar dengan sempurna. Tapi di balik senyum dan sikap tenangnya, jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia tahu betul bahwa setiap gerak-geriknya kini diawasi. Apalagi sejak foto dirinya dan Mas Lindra viral, ia merasa seperti hidup dalam kaca bening, tak bisa lagi bersembunyi. Tapi ia tetap menjalani tugasnya sebagai duta budaya dengan penuh tanggung jawab, menahan badai dalam diam. Mas Lindra terlihat di kejauhan, sedang berbincang dengan panitia dan pihak keamanan. Meski memakai baju batik resmi dan tampak sibuk, namun sesekali matanya mencuri pandang ke arah Niken. Ia tahu gadis itu tengah gundah. Ia tahu dunia mereka yang semula senyap kini telah diguncang. Tapi yang tidak diketahui orang banyak adalah, selama berminggu-minggu, mereka telah diam-diam bekerja sama menyiapkan acara ini, berdua, dalam diam, dalam obrolan panjang hingga larut, dalam kecocokan visi dan getar yang tak terelakkan. Saat geladi bersih dimulai, Niken duduk di tengah panggung, mengatur napas sebelum melantunkan tembang pembuka. Gamelan mulai berbunyi, suaranya mengalun, indah dan mendalam. Namun saat matanya bertemu dengan sorot Mas Lindra di barisan depan, suaranya sedikit bergetar. Ia menyanyi bukan hanya untuk tamu kehormatan, bukan hanya untuk acara besar, tapi juga untuk seorang pria yang hatinya telah diam-diam ia tempati. Di sela lantunan sinden, ada bisikan rasa yang tak bisa dijelaskan oleh lirik atau nada. Setelah latihan usai, panitia mengajak Mas Lindra untuk menginspeksi area belakang panggung. Tanpa diduga, mereka melewati area rias yang saat itu hanya diisi oleh Niken yang sedang melepas sanggul latihannya. Seketika suasana menjadi canggung. Panitia yang ikut serta memilih mundur perlahan, menyisakan hanya mereka berdua. Niken berdiri kaku, dan Mas Lindra pun hanya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Suaranya lirih, tak seperti biasanya yang penuh wibawa. Niken hanya mengangguk pelan, namun matanya memerah menahan beban. "Terlalu banyak yang melihat, terlalu banyak yang menilai," ucap Niken pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam gumaman angin sore. Mas Lindra melangkah mendekat, namun menjaga jarak. "Biarkan mereka melihat, tapi jangan biarkan mereka merusak apa yang sudah kita bangun, meski dalam diam." Kalimat itu menggantung di udara, menggema di hati Niken. Ia tahu betul bahwa bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri, kepercayaan rakyat, dan martabat keluarga. Namun, seperti sebuah takdir yang tak bisa ditunda, suara gaduh di luar tenda kembali menyadarkan mereka. Wartawan datang membawa kamera dan mikrofon, memaksa masuk untuk mewawancarai Mas Lindra dan Niken secara mendadak. Dengan cepat, ajudan menahan para jurnalis, tapi aura ketegangan terlanjur tercipta. Mereka tahu, segala bentuk interaksi mereka tak bisa lagi dianggap biasa. Bahkan senyuman atau anggukan kecil akan dimaknai sebagai isyarat cinta. Hari itu ditutup dengan matahari jingga yang tenggelam di ufuk barat. Tapi langit Tuban masih menyimpan gejolak yang tak terlihat. Di tengah persiapan megah yang terus berjalan, ada cinta yang terus diuji. Apakah keduanya akan kuat menghadapi badai selanjutnya? Ataukah justru,
Cinta yang baru tumbuh ini akan layu oleh sorotan dunia yang tak pernah tidur. Malam menjelang, dan suasana di sekitar panggung utama berubah menjadi lebih hening dan sakral. Lampu-lampu sorot dipasang, menyoroti tirai raksasa bergambar motif batik klasik yang akan menjadi latar acara budaya. Gladi bersih hampir selesai. Para panitia mulai meninggalkan lokasi satu persatu, menyisakan beberapa kru inti, seniman, dan dua sosok yang diam-diam menjadi pusat perhatian semua orang, Niken Salindri dan Maslindra. Suasana sepi malam itu tak hanya menyelimuti panggung, tapi juga menembus ke dalam hati yang sedang tak menentu. Niken duduk di ujung panggung, menggoyang-goyangkan kakinya pelan sambil menatap langit. Dalam pikirannya, ia mencoba memutar kembali setiap detik interaksinya dengan Maslindra selama beberapa bulan terakhir. Semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan, dan terlalu dalam untuk dianggap profesional. Saat langkah kaki berat terdengar mendekat, Niken sudah tahu siapa yang datang. Ia tak menoleh, tapi getar suaranya langsung muncul ketika berkata, "Kenapa kamu tetap di sini?" Maslindra duduk di sebelahnya. Tak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat dada Niken kembali berdebar. Ia menarik napas dalam, menatap panggung yang kini kosong dan berkata, "Karena kamu masih di sini." Kalimat sederhana itu membuat Niken menoleh cepat. Matanya tak bisa menyembunyikan gejolak yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan dalam diam yang panjang, mereka saling menatap, mata bertemu mata, jiwa bersinggungan tanpa kata. Entah siapa yang bergerak lebih dulu. Mungkin Niken yang perlahan bersandar karena lelah, atau mungkin Maslindra yang mendekat karena ingin menguatkan. Tapi dalam satu momen yang tak terencana, tubuh mereka bersentuhan dan Maslindra merengkuh Niken dalam pelukan singkat. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan yang menyimpan banyak luka, ketakutan, dan harapan. Pelukan yang seperti ingin berkata, "Kita di sini bersama-sama, meski dunia menolak." Sayangnya, momen itu tak terjadi dalam ruang kosong. Seseorang di balik tirai panggung, entah kru atau pengunjung tak diundang, mengangkat ponselnya secara refleks. Dalam hitungan detik, gambar itu tertangkap. Pelukan malam, lampu remang, wajah Niken yang bersandar di bahu sang bupati. Klik, satu jepretan yang akan mengubah segalanya. Tak ada suara, tak ada konfrontasi. Orang itu pergi begitu saja, membawa bukti yang akan jadi senjata publik esok hari. Beberapa jam setelahnya, unggahan itu muncul di sebuah akun gosip Instagram lokal dengan caption yang menggoda, "Latihan sudah usai, tapi kenapa masih ada pelukan di panggung?" Ada yang bisa jelaskan? Netizen pun meledak. Foto itu menyebar dengan cepat, memunculkan spekulasi yang lebih liar dari sebelumnya. Ada yang menyebut mereka diam-diam telah berpacaran, ada yang mencibir sebagai pencitraan menjelang pemilu, dan tak sedikit pula yang justru terharu melihat kemesraan yang penuh ketulusan. Keesokan paginya, Niken duduk membatu di depan cermin ruang rias. Riasan wajah belum disentuh. Tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan ratusan notifikasi dan pesan masuk. Sebagian dari teman dan keluarga, sebagian dari media, dan sebagian lagi dari orang-orang tak dikenal yang mencaci maupun mendukung. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia hanya merasa kosong. Lalu, sebuah pesan masuk dari Maslindra, "Jangan takut. Aku yang akan berdiri paling depan jika mereka menyerangmu." Dan di saat itu, Niken tahu bahwa dunia memang bisa sangat kejam kepada dua orang yang saling mencintai di waktu yang salah. Tapi jika cinta itu benar, maka ia layak diperjuangkan. Meski harus tertangkap kamera, meski harus diterkam jutaan mata. Karena kadang, pelukan yang tak sengaja bisa menjadi awal dari keberanian yang tak terbayangkan. Hari itu belum genap pukul 8 pagi, namun halaman pendopo kabupaten sudah dikepung puluhan wartawan dari berbagai media lokal hingga nasional. Mereka datang bukan untuk meliput acara budaya, tapi untuk satu hal yang lebih menggoda, cinta terlarang yang tertangkap kamera. Mikrofon, kamera, dan drone berterbangan di udara seperti elang lapar yang mengincar mangsanya. Foto pelukan Niken dan Maslindra telah menjadi headline besar sejak subuh tadi, dan publik menuntut klarifikasi langsung dari keduanya. Tuban bukan lagi sekadar tuan rumah budaya, kini jadi pusat drama nasional. Niken Salindri datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menyelinap masuk ke ruang latihan tanpa banyak perhatian. Tapi begitu kakinya menapak halaman, blitz kamera menyambar dari segala arah. "Mbak Niken, apa benar Anda menjalin hubungan dengan Pak Bupati? Apakah pelukan itu bagian dari skenario acara? Apakah ini bentuk settingan politik?"
Deretan pertanyaan menghujani gadis muda itu yang hanya bisa terdiam. Mata Niken memerah, bukan karena takut, melainkan karena rasa terjebak. Dunia yang dahulu memuji suaranya, kini mempertanyakan harga dirinya. Dengan langkah tergesa, ia menerobos kerumunan wartawan, dikawal ketat oleh panitia dan ajudan Mas Lindra. Ia masuk ke ruang rias dan mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya memburu. Di balik kaca, ia menatap pantulan wajahnya sendiri, wajah pesinden yang sejak kecil ia banggakan, kini tercoreng oleh opini publik yang tak tahu apa-apa. Ia membuka ponselnya, ragu-ragu, dan membaca komentar yang semakin brutal. Malu-maluin, ternyata murahan, cari panggung, kata-kata yang menusuk lebih tajam dari keris. Sementara itu, Mas Lindra bersiap menghadiri konferensi pers pembukaan acara budaya. Ia tahu betul bahwa semua mata akan tertuju padanya, bukan untuk mendengar pidato sambutan, tapi untuk mendengar pembelaan atas foto viral semalam. Saat ia berjalan menaiki panggung kecil di aula pendopo, suara riuh langsung menggema. Wartawan mengangkat tangan, berebut kesempatan bertanya. Namun sebelum mereka sempat bicara, Mas Lindra mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, "Hari ini kita berkumpul bukan untuk membahas urusan pribadi saya, tapi demi kebudayaan bangsa. Namun jika kalian ingin tahu tentang saya dan Niken, dengarkan ini baik-baik." Seisi ruangan mendadak hening. Apa yang tertangkap kamera bukanlah skandal, bukan pula manipulasi. Itu adalah momen manusiawi antara dua orang yang sedang berada di tengah tekanan, kelelahan, dan rasa saling percaya. Ia berhenti sejenak, matanya menatap kamera lurus. "Saya tidak akan menyangkal bahwa saya punya rasa hormat dan kekaguman yang mendalam pada Niken Salindri. Tapi biarkan acara ini selesai. Setelah itu, saya akan menjawab semua pertanyaan, satu persatu, dengan kepala tegak." Para wartawan terdiam, terpaku, bahkan beberapa terperangah. Seorang bupati berbicara tentang rasa, di depan publik. Niken yang menyaksikan pidato itu dari balik layar televisi di ruang rias tak bisa menahan tangisnya. Bukan karena takut, tapi karena merasa dihargai. Selama ini, ia pikir ia hanya berjalan sendirian dalam badai gosip. Namun kini ia tahu, ada seseorang yang siap berdiri di sampingnya. Seseorang yang tak gentar melawan opini publik. Air matanya mengalir, jatuh ke atas batik yang ia kenakan. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga dunia bisa melihat ketulusan kami sebelum menghukum kami. Namun dunia tak pernah sabar. Sore harinya, tagar-tagar Niken dan Lindra menjadi trending di media sosial. Di satu sisi, netizen membuat kolase manis momen mereka. Di sisi lain, muncul petisi anonim yang menuntut agar Mas Lindra mundur dari jabatan karena dinilai menurunkan martabat publik. Niken kembali terseret dalam pusaran yang tidak ia pilih. Tapi kali ini, ia tak berniat mundur. "Kalau ini takdir yang harus aku hadapi karena mencintai dalam kejujuran, maka aku akan berdiri menghadapi badai," bisiknya lirih di depan kaca, sembari mengikat selendang batiknya lebih erat. Dan tepat sebelum langit berubah gelap, seseorang mengetuk pintu ruangannya dengan pelan. Saat pintu dibuka, tampak Mas Lindra berdiri, tak mengenakan jas resmi, hanya kemeja putih dan wajah lelah. "Sudah siap untuk pertunjukan?" tanyanya lembut. Niken mengangguk. Bukan hanya untuk pertunjukan budaya, tapi juga untuk pertunjukan ketegaran dan cinta yang akan mereka mainkan di hadapan dunia, dengan penuh keberanian, meski tahu tak semua akan bersorak. Malam itu, pendopo sudah sepi. Para panitia dan penari telah pulang, hanya menyisakan suara jangkrik dan desir angin yang menerobos celah tirai panggung. Namun di tengah ruang latihan yang masih menyisakan aroma dupa dan keringat seni, Niken duduk bersila di atas panggung, menyendiri dalam diam. Selendang batik yang biasa ia kenakan kini hanya tergantung di bahunya, seolah menggambarkan hatinya yang mulai lelah menanggung beban perhatian publik. Hari-hari terakhir terasa seperti labirin, dan satu-satunya jalan keluar hanyalah berserah pada takdir. Tiba-tiba langkah kaki terdengar pelan dari arah belakang. Niken tak perlu menoleh, ia tahu siapa yang datang. Langkah itu tak tergesa, tapi menyeratkan beban pikiran. Mas Lindra berjalan menuju panggung dengan wajah teduh meski ada letih yang tak ia sembunyikan. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di samping Niken tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka hanya diam, membiarkan kesunyian berbicara. Kadang, keheningan lebih jujur dari 1000 dialog palsu. "Aku, nyaris menyerah tadi siang," kata Niken pelan, tangannya menggenggam gelas teh.
Suaranya lirih, namun cukup untuk memecah senyap malam. Mas Lindra memandangnya, menatap wajah lelah gadis itu yang selama ini ia kagumi bukan hanya karena suara emasnya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Aku juga, jawabnya singkat. Mereka tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir karena saling memahami. Dunia bisa mencaci mereka, tapi hanya mereka berdua yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik sorotan kamera. Lalu, tanpa aba-aba, Mas Lindra berdiri dan mengulurkan tangan ke arah Niken. Mau menari bersamaku? Tanyanya, setengah bercanda, setengah berharap. Niken memandangnya bingung, lalu mengangkat alis. Kita kan bukan di acara pernikahan. Siapa bilang, malam ini, kita rayakan bahwa kita masih berdiri, jawabnya. Perlahan, Niken bangkit dan menyambut tangan itu. Musik tidak mengalun, tapi hati mereka menyanyi. Di bawah cahaya lampu remang dan langit malam, mereka menari pelan, langkah demi langkah, seolah waktu berhenti untuk menyaksikan sepasang jiwa saling menguatkan. Tangan Mas Lindra menyentuh pinggang Niken, lembut tapi mantap. Niken meletakkan tangannya di dada sang bupati, merasakan degup jantung yang berpacu seirama dengan miliknya. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi setiap gerak tubuh, setiap sentuhan mata, menyampaikan rasa yang jauh lebih dalam dari ungkapan lisan. Mereka menari dalam senyap, menghapus luka sementara, walau tahu pagi akan kembali membawa kenyataan yang keras. Di sudut ruang latihan, tanpa mereka sadari, seorang petugas keamanan yang lembur menyaksikan dari kejauhan. Ia tidak mengambil gambar, tidak mengganggu, hanya menyaksikan adegan itu dengan tatapan takjub. Ada sesuatu yang magis dari dua orang yang saling mencintai tapi terperangkap dalam dinding-dinding kekuasaan dan sorotan publik. Sesuatu yang jarang terlihat di dunia nyata, cinta yang tulus, meski terlarang. Setelah beberapa putaran, Mas Lindra menghentikan langkah dan menatap dalam ke mata Niken. Apa kamu masih mau terus maju bersamaku? Meski badai belum reda, tanyanya, dengan suara pelan namun penuh harap. Niken terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku akan tetap di sini, selama kamu juga tetap ada di sisiku, jawabnya. Dan malam itu, tanpa ciuman, tanpa janji muluk, mereka berikrar dalam diam, bahwa cinta ini tidak akan goyah meski diterpa badai opini dan tekanan dunia. Dan ketika malam benar-benar sunyi, mereka masih berdiri di panggung itu, berdua, seakan dunia telah reda. Tapi jauh di luar sana, badai baru sedang mengumpulkan kekuatannya. Karena cinta yang menyala terang, tak hanya menghangatkan, tapi juga membakar perhatian seluruh dunia. Hari mulai mendung, langit tuban kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Niken yang tak menentu. Pagi itu ia datang lebih awal ke lokasi persiapan, tapi bukan untuk latihan. Ia ingin menyendiri, menjauh dari kerumunan, menjauh dari kabar yang menyakitkan hati. Sejak semalam, telinganya masih bergema oleh percakapan yang ia dengar tak sengaja, percakapan yang menghancurkan hatinya. Seorang ajudan Mas Lindra berbicara di belakang panggung dengan nada tergesa dan marah. Kalau hubungan ini terus berlanjut, keluarga besar bisa murka. Beliau itu pewaris darah biru. Masa jatuh cinta pada pesinden panggung. Kata-kata itu menusuk Niken seperti belati. Selama ini, ia mengira hanya publik yang memandangnya dengan sinis, tapi ternyata orang-orang terdekat Mas Lindra pun mempertanyakan keberadaannya. Bukan sebagai seniman, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai seseorang yang dianggap tidak pantas. Hatinya remuk, air matanya tak terbendung saat ia menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya diuji oleh dunia luar, tapi juga oleh tembok tinggi bernama garis keturunan, politik, dan tradisi. Sepanjang hari, Niken tidak berbicara banyak. Ia hanya menjawab seadanya, bahkan saat pelatih tari menegurnya karena kehilangan fokus, ia hanya menunduk. Mas Lindra yang biasanya mendampinginya, hari itu menghilang entah kemana, dan di saat itulah, rasa cemburu mulai menyusup. Dari kejauhan, Niken melihat seorang wanita cantik berpakaian resmi datang ke pendopo. Senyumnya anggun, tubuhnya menjulang, dan ia langsung disambut oleh ajudan Mas Lindra dengan penuh hormat. Itu, anak kerabat pejabat provinsi, bisik salah satu penari lain dengan nada menggoda. Dulu katanya sempat dijodohkan dengan Pak Bupati. Rasa nyeri yang semula hanya perih di dada kini berubah jadi gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Niken berusaha mengusir perasaan cemburu itu, tapi wajah Mas Lindra yang muncul tak lama setelah wanita itu masuk membuatnya tambah goyah. Mereka terlihat berbicara empat mata di ruang kerja. Tidak lama,
Tawa kecil dari balik kaca jendela membuat Niken merasa seolah ditampar oleh kenyataan bahwa cinta kadang tak cukup untuk mengubah takdir. Saat sore tiba, Niken tak kuat lagi. Ia masuk ke ruang ganti dan menangis sejadi-jadinya. Riasan wajahnya yang masih setengah jadi luntur oleh air mata. Selendangnya jatuh ke lantai, dan suara isaknya terdengar hingga keluar. Seorang kru mencoba masuk, tapi Niken mengunci pintu. Di antara tangisnya, ia berkata lirih, "Mungkin aku cuma selingan, atau pelarian dari kejenuhan hidupnya yang sibuk." Kata-kata itu menggema dalam ruang kosong yang hanya diisi oleh kepedihan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan lembut terdengar dari balik pintu. "Niken, ini aku," suara Mas Lindra. Tapi Niken tidak menjawab. Ia hanya merapatkan dirinya di sudut ruangan, tak sanggup melihat wajah pria yang selama ini ia percayai. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu harus tahu satu hal, wanita tadi datang bukan karena aku memanggilnya. Aku bahkan tidak ingin dia datang," lanjut Mas Lindra dari balik pintu. Niken tetap diam, hatinya berkecamuk antara ingin percaya dan takut disakiti lagi. Akhirnya, dengan suara lemah, Niken berkata, "Kalau aku bukan pilihan yang bisa kamu perjuangkan, jangan buat aku menunggu harapan yang tak pernah akan jadi kenyataan." Kalimat itu seperti pecahan kaca yang jatuh, memantulkan luka-luka kecil dari dalam dirinya. Mas Lindra di luar pintu terdiam lama. Lalu dengan napas berat, ia hanya menjawab, "Aku akan membuktikan. Tapi beri aku waktu. Dunia yang kuhadapi tidak semudah yang terlihat." Malam itu, latihan dibatalkan. Suasana di pendopo sunyi meski lampu masih menyala. Namun satu hal pasti, bukan hanya panggung yang kosong, tapi juga hati Niken. Di tengah keraguan, cemburu, dan air mata, cinta mereka kembali diuji. Dan kali ini, luka yang menghangat tak bisa disembuhkan hanya dengan pelukan. Mentari pagi menyelinap malu-malu di balik awan, menyapu embun yang masih menggantung di dedaunan sekitar pendopo. Niken datang tanpa semangat, matanya sembab dan langkahnya pelan. Semalam ia tidak tidur, hanya duduk di atas ranjang menatap langit-langit kosong, mengulang-ulang kalimat terakhir Mas Lindra, "Berilah aku waktu." Tapi waktu seperti apa, dan sampai kapan? Niken sudah terlalu sering dikecewakan oleh janji-janji yang tak pernah ditepati. Saat ia membuka map berisi jadwal latihan dan skenario acara yang diletakkan panitia di mejanya, matanya terhenti pada sebuah amplop kecil berwarna coklat, terselip rapi di antara kertas-kertas kerja. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan halus yang menghias bagian depan, "Untukmu, yang paling tulus." Niken ragu sejenak. Tangannya bergetar saat membuka lipatan amplop itu, dan jantungnya berdetak lebih kencang saat ia menarik selembar kertas dengan aroma khas tinta pena yang masih segar. Tulisan tangan itu jelas milik Mas Lindra. Ia mengenali goresan lembut namun tegas, seperti pria itu sendiri, tampak kuat dari luar, tapi menyimpan kelembutan yang tak banyak diketahui orang. Dalam surat itu, Mas Lindra menulis tentang kebingungannya, ketakutannya, dan kekagumannya yang terus tumbuh sejak pertama kali melihat Niken bernyanyi di panggung desa setahun lalu. "Kamu bukan hanya suaramu, Nick. Kamu adalah jiwa yang membuat dunia ini terasa lebih hangat, lebih hidup. Dan jika aku harus melawan dunia untuk itu, maka aku bersedia." Baris demi baris mengalir seperti aliran sungai yang memecah batu, penuh tekanan, tapi lembut menyentuh dasar hati. Mas Lindra mengungkapkan betapa sulitnya berada di tengah tuntutan politik, adat, dan nama besar keluarga. Namun ia juga menulis bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama Niken membuat semua itu seakan tak berarti. "Aku tahu, kata-kata ini belum cukup. Tapi izinkan aku membuktikan bukan lewat janji, melainkan langkah. Jika dunia melarangku mencintaimu, maka biar aku bawa dunia itu ke hadapanmu, dan bersujud memohon restu." Air mata menetes dari sudut mata Niken. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh tekanan, ia merasa didengarkan. Didamba, dihargai bukan karena gelar, bukan karena posisi, tapi karena menjadi dirinya sendiri. Ia memeluk surat itu seperti memeluk harapan. Di tengah hujatan dan keraguan, surat itu menjadi satu-satunya bukti bahwa cinta mereka bukan ilusi. Bahwa Mas Lindra memang tengah berjuang, meski jalannya berduri dan terjal. Tak lama setelah itu, Mas Lindra muncul di pintu ruang latihan. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya berbinar saat melihat Niken berdiri sambil menggenggam suratnya. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang. Ada angin yang bertiup pelan,
menyibak helaian rambut Niken yang terurai. Dalam diam, Mas Lindra mengangkat tangan ke arah dada, menyentuh dadanya sendiri, seolah berkata, "Aku ada di sini, untukmu." Niken membalasnya dengan anggukan kecil, dan senyuman yang penuh luka tapi juga penuh harap. Hari itu, latihan berjalan lebih tenang dari biasanya. Panitia tak lagi banyak bertanya, wartawan tak diizinkan masuk, dan para penari mulai paham bahwa ada kisah cinta yang tak pantas diganggu. Di tengah lantunan gamelan, Niken menyanyikan tembang pembuka dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Suaranya tidak hanya menyuarakan budaya, tapi juga cinta yang sedang diperjuangkan. Cinta yang mungkin tak sempurna, tapi nyata adanya. Dan ketika malam kembali datang, Niken menyimpan surat itu di dalam kotak kayu kecil miliknya. Ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Tapi kini ia punya sesuatu yang bisa ia genggam saat dunia mencoba merobek hatinya, sehelai surat dari seorang bupati, yang mencintainya dalam sunyi, dan mulai berani menunjukkannya pada dunia. Langit Tuban malam itu cerah. Ribuan lampu menggantung di sekitar pendopo agung, berpadu dengan sorotan cahaya panggung yang menari-nari ke langit. Semua tamu undangan telah hadir, tokoh adat, pejabat provinsi, seniman nasional, hingga media besar dari Jakarta. Alun-alun kota dipadati warga, semua ingin menyaksikan malam puncak acara budaya yang telah dipersiapkan selama berminggu-minggu. Tapi di balik gemerlap perayaan, ada jantung yang berdetak gugup, ada cinta yang akan dipertaruhkan di hadapan ribuan pasang mata. Dan malam itu, bukan sekadar malam kebudayaan, tapi malam keputusan. Niken berdiri di balik tirai panggung. Matanya menatap lurus ke depan, meski tubuhnya bergetar hebat. Balutan kebaya merah marun berhias sulaman emas membuatnya tampak seperti dewi panggung. Tapi dalam hatinya, ia hanya seorang perempuan yang sedang menunggu apakah pria yang ia cintai akan benar-benar menepati janjinya, atau hanya memberinya harapan palsu dalam sepucuk surat. Di tangannya masih tergenggam secarik doa kecil dari ibunya yang dikirim lewat pesan singkat, "Jaga harga dirimu, nak. Jangan menangis di depan orang banyak." Pentas dibuka oleh tari kolosal dari anak-anak muda Tuban. Lalu menyusul, tarian topeng dari Blora, iringan gamelan, dan pertunjukan wayang kulit singkat. Semuanya berjalan sempurna, tapi semua penonton tahu, bintang utamanya belum tampil, pesinden muda yang digadang-gadang sebagai ikon budaya Jawa Timur itu belum muncul. Dan semua juga tahu, sang bupati pun belum terlihat di tempat duduk VVIP. Isu demi isu mulai berembus di antara kerumunan. Ada yang bilang Mas Lindra diinterogasi keluarga. Ada yang menyebut ia batal hadir karena tekanan dari pusat. Tapi ada juga yang menyebar kabar bahwa ia akan membuat pengumuman mengejutkan malam itu. Saat akhirnya giliran Niken tampil, suasana panggung berubah menjadi sakral. Gamelan berbunyi lembut, dan lampu panggung hanya menyinari satu titik tempat Niken berdiri. Suaranya mengalun, bening tapi menyimpan duka. Lagu yang ia nyanyikan bukan yang ada di daftar acara, ia memilih tembang, Ladrang Asmaradana, lagu yang bicara tentang cinta yang tak direstui namun tetap setia. Penonton terdiam, beberapa terlihat menahan napas. Di tengah bait kedua, Niken nyaris kehilangan kendali. Tangisnya hampir pecah, saat suara langkah berat terdengar dari ujung panggung. Mas Lindra muncul, mengenakan beskap hitam dengan belangkon khas Tuban. Semua kamera langsung mengarah padanya. Penonton bergemuruh, Niken tertegun, dan suaranya terhenti. Gamelan pun pelan-pelan memudar. Tanpa aba-aba, Mas Lindra naik ke atas panggung dan berdiri tepat di sebelah Niken. Ia menggenggam mikrofon, matanya menyapu lautan manusia di hadapannya. Saudara-saudara sekalian, malam ini adalah malam budaya. Tapi malam ini juga, saya ingin membudayakan kejujuran. Bukan hanya kepada kalian, tapi kepada hati saya sendiri. Penonton sunyi, tak ada suara, hanya desau angin dan detak jantung yang makin cepat. Mas Lindra melanjutkan, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Bupati Tuban, tapi sebagai laki-laki yang mencintai seorang perempuan dengan ketulusan. Dan perempuan itu adalah dia. Tangannya meraih tangan Niken. Riuh, kilatan kamera meledak. Teriakan dan sorakan mewarnai malam. Beberapa ada yang bersorak mendukung, tapi tak sedikit yang terdengar mencibir. Niken membeku, air matanya tumpah. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi harus bersembunyi. Mas Lindra kemudian berlutut di hadapan Niken, di atas panggung yang semestinya hanya untuk seni, tapi kini jadi altar perasaan.
Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku beskapnya. Aku tahu ini bukan tempat biasa untuk melamar. Tapi cintaku pun tidak biasa. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku, Niken Salindri? Dunia seakan berhenti. Niken menutup mulutnya, air matanya bercucuran. Ia tak menjawab dengan kata, tapi langsung mengangguk sambil terisak. Penonton meledak dalam tepuk tangan dan jeritan emosional. Beberapa warga menangis haru, beberapa wartawan saling berebut mengabarkan momen bersejarah ini. Dan malam itu, Tuban tidak hanya mencatat rekor acara budaya terbesar, tapi juga menjadi saksi lahirnya sebuah kisah cinta yang menentang stigma, tradisi, dan tekanan sosial. Niken dan Mas Lindra tak hanya menari di atas panggung, mereka menari di atas luka, air mata, dan keberanian. Dan dari malam yang gempar itu, lahirlah harapan baru, bahwa cinta sejati, meski tertangkap kamera, tetap bisa menjadi saksi perjuangan yang paling jujur. Keesokan paginya, udara di pendopo Tuban tidak sesejuk biasanya. Di luar, warga masih membicarakan kejadian malam tadi, lamaran mengejutkan yang terjadi di atas panggung budaya, saat ribuan pasang mata menjadi saksi keberanian cinta antara seorang bupati dan pesinden muda. Namun di balik sorak-sorai rakyat, ada getaran amarah yang mulai menyusup dari balik tembok-tembok aristokrat. Di rumah besar keluarga Mas Lindra, yang terletak di tengah kota dengan arsitektur kuno dan pagar tinggi. Ketegangan mulai meletup. Lamaran itu tidak hanya mencoreng rencana keluarga, tapi juga dianggap mencoreng martabat. Ibunda Mas Lindra, seorang wanita berdarah bangsawan yang dikenal kaku dan berwibawa, melempar surat kabar pagi ke atas meja kayu jati dengan gemetar. Anakmu melamar penyanyi panggung di depan umum. Apa kamu sudah gila? Bentaknya pada ayah Mas Lindra yang hanya bisa menghela napas panjang. Sang ayah memang sudah lama mencium gelagat itu, namun tak menyangka anaknya akan seberani itu menyampaikan cinta di depan masyarakat dan kamera. Sementara itu, di kediaman sederhana keluarga Niken di desa, suasana tak jauh berbeda. Ayah Niken termenung menatap layar ponsel yang terus berdering menampilkan notifikasi berita. Putri Pesinden Lamaran Bupati, bunyi judulnya. Ibunya memegang tangan Niken dengan raut cemas. Nak, kami bangga padamu, tapi, kamu tahu ini bukan sekadar cinta. Ini menyentuh harga diri, martabat, dan banyak hal yang tak terlihat mata. Niken hanya menunduk, tangisnya nyaris pecah. Ia tak menyesal mencintai Mas Lindra, tapi ia sadar, cinta mereka kini telah menjadi perang yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Di hari itu pula, Mas Lindra mendapat panggilan mendadak dari pihak istana kerabat keluarga besar. Pertemuan tertutup yang diisi dengan amarah, kekecewaan, dan tuntutan untuk mencabut kembali niat lamaran. Salah satu paman dari garis keturunan bangsawan bahkan berkata tegas, jika kamu tetap memilih gadis itu, maka kamu keluar dari garis warisan. Dan jangan harap kami akan mendukung karir politikmu lagi. Mas Lindra hanya menatap mereka satu persatu. Dahulu, ancaman itu akan membuatnya gentar. Tapi kini, ada sesuatu yang jauh lebih ia takuti daripada kehilangan jabatan, kehilangan Niken. Sore harinya, Mas Lindra duduk sendiri di ruangan kantornya, memandangi layar ponsel yang berisi foto Niken saat menyanyi malam tadi. Di matanya, Niken adalah kekuatan. Dia bukan hanya gadis yang ia cintai, tapi juga simbol keberanian, berani menari di atas luka, berani bersuara di tengah keraguan. Dan kini, giliran dirinya yang harus berani. Ia meraih pena, lalu menulis surat resmi yang akan dikirim ke Dewan Budaya dan Sekretariat Kabupaten. Surat itu menyatakan bahwa ia tidak hanya melamar Niken secara pribadi, tapi juga secara politik dan sosial, ia siap menanggung segala risiko. Ia memilih berpihak pada hati. Di tempat lain, Niken sedang duduk di beranda rumahnya, diterpa angin sore. Surat-surat dan pesan bernada dukungan terus berdatangan dari para penggemar, komunitas seni, bahkan sejumlah tokoh yang diam-diam bersimpati. Tapi juga tak sedikit yang mencaci, menyebutnya perusak tatanan, wanita penggoda kekuasaan. Niken menahan air mata saat membaca sebuah komentar menyakitkan, perempuan seperti kamu tak akan pernah jadi istri bupati. Hanya numpang panggung. Namun sebelum luka itu menancap lebih dalam, sebuah pesan suara masuk di ponselnya. Suara Mas Lindra lirih terdengar, tunggu aku. Aku akan datang, dan meminta restu orang tuamu sendiri. Kita mulai dari rumahmu, dari hatimu. Malam itu, dua dunia bergetar. Keluarga bangsawan dan keluarga sederhana sama-sama diuji.
Cinta mereka telah menabrak pagar-pagar adat dan kasta. Tapi satu hal yang pasti, Niken dan Mas Lindra tidak lagi berjalan sendiri. Mereka saling menguatkan, saling menggenggam tangan dalam badai. Dan ketika cinta diuji dengan harga diri dan nama besar, mereka memilih tetap berdiri. Meski langit meredup, meski dunia memojokkan, mereka tahu, cinta tak pernah salah. Hanya waktu yang belum berpihak. Dan dalam sunyi malam yang pekat, Niken menatap langit dengan tenang. Ia tahu gelombang yang lebih besar akan datang. Tapi jika hatinya telah ia serahkan pada satu nama, maka ia siap, bahkan jika harus kehilangan segalanya, asalkan cinta. Mereka tetap hidup, karena di ujung luka dan air mata, masih ada harapan, bahwa kelak dunia akan belajar membungkuk pada cinta yang benar. Pagi itu, langit Tuban tampak berbeda, cerah, namun terasa menggantung. Waktu seperti berjalan pelan, seolah ikut menanti keputusan yang bisa mengubah nasib dua insan. Di kediaman keluarga Niken yang sederhana, suasana mendadak mencekam saat sebuah iring-iringan mobil berpelat dinas berhenti di depan rumah. Para tetangga mulai berdatangan, berbisik-bisik dari kejauhan. Ibunda Niken memeluk putrinya erat, seakan tak siap melepaskan jika keputusannya membawa luka. Ayahnya berdiri tegar di beranda, menunggu dengan tatapan penuh tanya. Dan dari dalam mobil, Mas Lindra melangkah turun, mengenakan baju koko putih dan peci hitam, membawa kotak kecil di tangannya, kotak berisi harapan dan permintaan maaf. Langkahnya mantap, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan gugup. Ia tahu ini bukan sekadar melamar seorang gadis, ini perjuangan terakhir untuk cinta yang selama ini dianggap tak layak. Dengan suara lirih tapi tegas, ia membuka pembicaraan. Pak, Bu, saya tidak datang sebagai bupati hari ini. Saya datang sebagai laki-laki biasa, yang ingin meminta izin kepada orang tua untuk meminang putri yang paling saya hormati. Tak ada suara, hanya tatapan ayah Niken yang tajam dan sikap ibunya yang mulai berlinang air mata. Kenapa kamu pilih anak kami, Lindra? Dia cuma pesinden kampung. Banyak perempuan dari keluarga terhormat yang bisa kamu pilih, tanya sang ayah, suaranya berat dan bergetar. Mas Lindra menatap dalam mata ayah Niken. Karena dalam hidup saya yang penuh sorotan dan kemewahan, cuma Niken yang membuat saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Ia tidak pernah memuja jabatan saya, tidak tunduk pada kekuasaan saya. Ia mencintai saya dalam diam, dengan keberanian. Dan saya ingin hidup saya bersamanya, bukan karena saya bupati, tapi karena saya laki-laki yang ingin bahagia. Air mata tak lagi bisa ditahan. Bahkan sang ayah menunduk, matanya basah. Keheningan menyelimuti ruangan, hingga akhirnya sang ibu berkata lirih, kalau itu yang kau perjuangkan, maka kami ikhlaskan, nak. Hari itu, kabar restu keluarga Niken menyebar seperti angin harum. Tapi perjalanan cinta mereka belum selesai. Di hari yang sama, keluarga besar Mas Lindra mengadakan pertemuan tertutup. Mereka marah, kecewa, bahkan mengancam melepaskan dukungan politik jika pernikahan ini tetap dilanjutkan. Cinta tidak bisa menyelamatkan kedudukanmu, ucap salah satu paman dengan nada dingin. Namun untuk pertama kalinya, Mas Lindra berdiri tanpa goyah. Kalau cinta tak bisa menyelamatkan kedudukan, biarlah aku kehilangan jabatan, asal aku tidak kehilangan diriku sendiri. Maka diumumkanlah secara resmi bahwa Mas Lindra tidak akan mencalonkan diri lagi di periode berikutnya. Keputusan itu menggemparkan banyak pihak. Beberapa pihak politik mencemooh, sebagian media memutarbalikkan narasi. Tapi di balik badai opini itu, masyarakat justru menunjukkan simpati dan rasa hormat. Mereka melihat seorang pemimpin yang memilih kejujuran di atas ambisi, cinta di atas pencitraan. Dukungan mulai mengalir, bukan hanya dari rakyat Tuban, tapi dari berbagai penjuru tanah air. Nama mereka menjadi simbol perjuangan cinta yang tulus dan berani. Hari pernikahan pun tiba, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa pesta elit, tapi penuh makna. Prosesi adat Jawa berlangsung sakral. Niken tampak anggun dengan kebaya putih berpayet, rambut disanggul rapi dengan hiasan melati, dan senyum lembut yang menahan tangis haru. Mas Lindra mengenakan beskap sederhana, namun wibawa dan keteguhannya memancar lebih terang dari cahaya lampu pelaminan. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening. Dan ketika doa dilantunkan, banyak yang menangis, termasuk para tamu kehormatan dan rakyat kecil yang menonton lewat layar besar di alun-alun. Setelah akad, Mas Lindra menggenggam tangan Niken di pelaminan, menatap mata istrinya yang masih berkaca-kaca. Kita sudah melewati badai, dan kini,
tak ada lagi yang bisa memisahkan. Niken hanya menjawab dengan senyuman kecil dan bisikan, "Terima kasih karena memilihku, meski dunia menolak." Dan saat keduanya berdiri menyambut para tamu, tak sedikit yang melihat mereka sebagai simbol cinta yang menyala di atas luka, di atas perbedaan kelas, dan di atas segala keraguan. Kisah mereka bukan sekadar viral, bukan pula hanya cerita romantis. Ini adalah kisah tentang keberanian mencintai dalam terang, tentang memperjuangkan yang diyakini benar, dan tentang menyatukan dua dunia yang dahulu terpisah oleh tembok adat dan status. Dan di balik semua itu, ada satu pelajaran yang mereka tinggalkan untuk dunia, bahwa cinta yang tertangkap kamera bukan untuk dihakimi, tapi untuk disyukuri, jika itu datang dari hati yang paling jujur. Dan itulah akhir dari kisah cinta yang penuh perjuangan, air mata, dan keberanian. Kisah antara pesinden sederhana dan seorang bupati yang memilih cinta di atas segalanya. Ketika dunia meragukan, mereka tetap berdiri. Ketika cinta diuji, mereka memilih bertahan. Karena cinta sejati, tak pernah mengenal kasta. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jika kamu ikut terbawa emosi, ikut menangis, atau bahkan ikut berharap, jangan lupa tinggalkan jejak di sini. Silakan tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu untuk cinta yang tulus seperti Niken dan Maslindra. Tulis komentarmu di bawah, apakah kamu juga percaya bahwa cinta bisa melawan segalanya? Kami ingin mendengar pendapatmu. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena di balik setiap luka, selalu ada cinta yang menanti untuk disembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.